Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Guys, hari ini aku tampil beda karena sekarang aku lagi collab sama Tripi Channel. Tripi Channel itu ada 3 anak cantik-cantik yang biasanya ngevlog di YouTube, guys. Langsung aja kita perkenalan satu persatu. Dari sini siapa namanya? Katlea. Katlea, hobinya apa biasanya? Hobinya main di taman main sama kalau pagi-pagi bangun tidur main sepeda nyari angin. Oh, main sepeda nyari angin. Kalau yang satunya namanya? Amelia. Kamelia, hobinya biasanya apa ya? Main Barbie, main di taman. Terus baca buku. Oh, pantes cantiknya kayak Barbie ya. Kalau yang satunya ini? Aku bangun tidur main sepedaan di luar nyari udara-udara. Nyari udara apa? Udara segar gitu ya. Ya guys, kalian bisa kepoin channel YouTube-nya Tripi Channel, bisa cek linknya di deskripsi, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe, klik juga loncengnya sebagai notifikasi, jadi mereka kalau upload video kalian mendapatkan pemberitahuan. Hari ini Mas Dodi mau cerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus itu adalah nabi yang pernah ditelan ikan besar. Sudah ada yang pernah tahu ceritanya? Sudah, jadi Nah, sekarang kita mau nonton videonya. bukan, sekarang Mas Dodi mau bercerita. Oke, disimak ya. Ya, dengarkan ceritanya dari Mas Dodi ya. Kita lihat gambarnya juga biar lebih jelas. Nah, ini namanya negeri Ninawa. Jadi pada zaman Nabi itu ada namanya negeri Ninawa. Di negeri Ninawa itu ada banyak orang yang menyembah berhala. Menyembah berhala itu seperti menyembah patung, menyembah batu atau pohon. Nah, seperti ini ya. Ini orang-orang yang menyembah. Nah, karena banyak sekali orang-orang yang melakukan persembahan kepada patung, pohon, akhirnya Allah mengutus seorang nabi yang sangat soleh sekali untuk berdakwah di negeri Ninawa itu. Namanya Nabi Yunus. Nah, ini Nabi Yunus yang di tengah. Nah, Nabi Yunus ini karena seorang nabi itu sangat istimewa, jadi tidak boleh diperlihatkan wajahnya ya. Jadi Nabi Yunus ini berdakwah di sana, menjelaskan tidak boleh menyembah patung kayak tadi itu. Tapi orang-orang di sana nggak mau mendengarkan, malah menertawai Nabi Yunus. Oh, kasihan. Iya, kasihan Nabi Yunus, nggak ada yang mendengarkan, diketawain sama orang-orang sana. Akhirnya Nabi Yunus mengingatkan sama orang-orang sana. Ya, terus? Mengingatkan kalau terus-terusan menyembah berhala, menyembah patung seperti tadi itu gambar yang di awal, negeri Ninawa akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kok diketawain? Karena mereka tidak suka sama Nabi Yunus. Nah, karena Nabi Yunus terus-terusan diketawain, nggak didengarkan, akhirnya Nabi Yunus pergi. Nabi Yunus pergi jauh. Setelah Nabi Yunus pergi jauh, ternyata Terus gimana? Setelah Nabi Yunus pergi jauh, Ya? ternyata di sana benar terjadi bencana. Di sana kekeringan, orang-orang nggak punya air. Akhirnya barulah mereka percaya kalau yang dikatakan Nabi Yunus itu benar. Mereka mencari Nabi Yunus, tapi Nabi Yunus sudah pergi jauh sekali. Nabi Yunus pergi menaik sebuah kapal sama orang-orang. Nabi Yunus menumpang di kapal itu. Dan ternyata di tengah perjalanan di lautan, Nabi Yunus itu kapalnya terombang-ambing sama ombak yang besar sekali. Apa? Terus gimana, Om? Nah, terus Nabi Yunus akhirnya di kapal itu harus membuang beberapa peralatan mereka biar kapalnya tidak tenggelam. Nah, akhirnya dibuanglah beberapa perlengkapan mereka yang ada di kapal itu. Tapi ternyata tetap tidak berpengaruh sama kapal itu, tetap mau tenggelam kapalnya. Ini kenapa?
Nah, ini buang apa namanya? Buang peralatan mereka sama makanan mereka. Tapi ternyata tetap kapalnya mau tenggelam karena kebanyakan muatan, kebanyakan barang di dalamnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuang salah satu orang yang ada di kapal itu. Mana kok nggak disebutkan? Belum, nanti akhirnya yang dibuang itu Nabi Yunus. Tapi sebelumnya mereka melakukan undian. Ternyata setelah 3 kali melakukan undian berturut-turut, yang terkena adalah Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dibuang ke laut. Kenapa? Karena Nabi Yunus yang terkena undian. Akhirnya Nabi Yunus sama teman-temannya dibuang ke laut. Teman-teman yang jahat. Iya, akhirnya dibuang ke laut. Setelah itu Nabi Yunus bertemu dengan ikan besar. Ih, besar banget. Ikan paus. Ikan besar ini Terus gimana? ternyata adalah ikan yang diutus oleh Allah untuk memakan Nabi Yunus. Tapi Allah sudah memberitahu ke ikan ini, jangan dibunuh Nabi Yunus, ditelan aja hidup-hidup. Akhirnya Nabi Yunus ditelanlah hidup-hidup. Sampai akhirnya Nabi Yunus hidup di dalam ikan itu. Kok berdoa? Iya, karena Nabi Yunus itu adalah orang yang soleh, suka berdoa. Akhirnya Nabi Yunus ini kan kesusahan di dalam ikan, berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diminta dikeluarkan dari ikan itu. Setelah sekian lama berdoa, akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan itu. Ini Nabi Yunus dikeluarkan lalu terdampar di pinggir daratan negeri Ninawa. Barulah orang-orang menyambut kedatangan Nabi Yunus karena baru percaya bahwa Nabi Yunus adalah seorang nabi yang perkataannya benar. Akhirnya mereka menyambut dengan senang Nabi Yunus. Nah, Mereka senang-senang. iya, akhirnya minta maaf kalau iya. diketawain. Minta maaf kalau dulu itu pernah diketawain, pernah Ini kenapa kok diledekin. ketawa? Ini senang, kalau ini sedih dia menangis karena saking senangnya. Akhirnya di sana hidup makmur lagi desanya kedatangan Nabi Yunus dengan penduduk yang soleh, alim, di mana-mana orang sudah memakai kerudung. Sapi. Iya, sapinya sudah dipelihara dengan baik, diberi makan. Orang-orang di sana tidak lagi menyembah patung seperti yang tadi digambar di awal. Sampai situlah ceritanya. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Enggak ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Yunus ini adalah jangan pernah tidak mendengarkan perkataan orang-orang soleh. Kalau ada orang-orang soleh seperti guru menyuruh untuk sholat, berarti kita harus sholat. Kalau misalnya juga ada orang guru yang orang-orang soleh yang menyuruh kita untuk sembahyang ataupun berpuasa di bulan Ramadan, berarti kita harus berpuasa. Dan juga jangan menertawakan si gurunya ya, jadi dihormati gurunya. Selain itu kita bisa petik hikmahnya dari cerita ini bahwa kita tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam keadaan apapun. Nabi Yunus aja yang di dalam ikan merem karena dia kecapean. Iya, jadi Nabi Yunus saja yang di dalam ikan berdoa akhirnya dikeluarkan sama Allah. Ini semuanya kok hitam. Oke teman-teman, sampai di situ konten bercerita hari ini. Masih akan ada lagi cerita-cerita Nabi lainnya yang akan saya bawakan bersama teman-teman Tripi Channel. Kalian bisa juga kunjungi Tripi Channel di linknya di deskripsi guys. Kalian klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Jadi ketika Tripi Channel mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Saya Dodi Septriadi dan Katlea dan juga Amelia dan Alina. pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Perawatan ngefoto. Iya, Ben. Sekarang kita mau ke Transmart, harus pakai apa aja? Pakai masker, bawa hand sanitizer, bawa sarung tangan,